Hai guys, Hai, aku Rani. aku Alia, aku April, aku Sandy, aku Afifah. Kami dari kelompok 5 ingin membawakan materi tentang perpajakan. Perpajakan itu ada pengertiannya, itu pajak itu apa dalam undang-undang dan dia ada pasal-pasalnya. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, tonton video ini sampai habis ya. Pada zaman prakolonial, setiap kerajaan yang berkuasa menarik sebagian harta kekayaan rakyatnya. Hal tersebut dilakukan sebagai ketundukan dan kesetiaan rakyat kepada raja. Kegiatan tersebut dinamakan upeti. Dari situlah asal-muasal pajak diberlakukan. Di era kekuasaan kolonial Belanda, bangsa Indonesia baru mengenal sistem perpajakan modern. Pada tahun 1839, masyarakat diwajibkan untuk membayar pajak tempat tinggal dan pajak usaha. Besarnya pajak usaha dibedakan sesuai ras masing-masing. Saat masuknya kekuasaan kolonial Inggris, Gubernur Jenderal Raffles menerapkan pajak sewa tanah seperti yang ada di India. Pajak secara langsung tersebut diterapkan oleh para petani. Petani yang berpenghasilan dikenakan pajak sesuai pendapatan rata-rata per tahun. Sekembalinya pemerintahan kolonial Belanda, mereka memberlakukan pajak baru untuk semua warga. Setiap individu yang mendapatkan penghasilan bisnis di area Hindia Belanda, maka diwajibkan untuk membayar pajak. Sistem pajak tersebut kini dikenal dengan pajak usaha. Setiap pendatang dikenakan atas paten usaha bidang industri, pertanian, kerajinan tangan, manufaktur, dan sejenisnya. Di bawah kekuasaan Jepang selama 3,5 tahun, para sejarawan minim literasi tentang pemungutan pajak. Sebab pada era tersebut, pemerintah lebih fokus mengambil sumber daya alam untuk pembiayaan perang. Setelah Indonesia merdeka, penerimaan dan penggunaan pajak diatur oleh undang-undang dan memiliki dasar hukum perpajakan di Indonesia. Yuk, kita bahas. Kalian tahu nggak sih apa itu pajak? Kurang tahu kayak cuma namanya pajak doang gitu. Kalau kamu? Enggak. Oh ya udah, aku kasih tahu nih. Pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Itu pengertian dari pajak. Oh gitu, sekarang kita udah mulai ngerti ya apa sih pajak itu. Oke, selanjutnya adalah fungsi pajak. Fungsi pajak ini ada 4. Yang pertama ada fungsi budgeter atau anggaran. Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi ataupun identifikasi. Pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak bumi dan bangunan atau PBB dan lain-lainnya. Yang kedua ada fungsi reguleran atau pengatur. Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengaturan sebagai berikut. Yang pertama itu ada pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Yang kedua itu ada tarif pajak progresif yang dikenakan atas penghasilan. Yang ketiga ada tarif pajak ekspor sebesar 0%. Yang keempat itu pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain. Yang kelima, pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia. Yang keenam, pemberlakuan tax holiday dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. Yang ketiga ada fungsi stabilitas.
Artinya, pajak membantu pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Asas pemungutan pajak ada 3. Yang pertama, asas domisili atau asas tempat tinggal. Menurut asas domisili, pajak akan dikenakan ke seseorang apabila orang yang bersangkutan merupakan berdomisili di negara tersebut. Asas domisili juga berhak mengenakan pajak kepada wajib pajak tanpa mempertimbangkan asal sumber pendapatan pihak tersebut dan juga tidak melihat kewarganegaraan dari wajib pajak yang bersangkutan. Yang kedua ada asas sumber. Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya, tanpa memperhatikan domisili wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi. Yang ketiga ada asas kebangsaan. Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan status kewarganegaraan dari orang yang memiliki penghasilan. Dalam asas tersebut, negara tidak mempersoalkan asal penghasilan yang diterima wajib pajak. Selama orang pribadi atau badan berstatus atau berkedudukan di negara tersebut, maka penghasilannya akan dikenakan pajak. Selain itu, asas ini juga tidak mempersoalkan domisili atau tempat tinggal wajib pajak. Di sini aku mau ngejelasin unsur pajak. Unsur pajak ada 4. Yang pertama ada subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak sesuai dengan ketetapan yang telah diatur oleh undang-undang. Ada 2 nih jenis subjek pajak, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri, seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan di Indonesia termasuk ke dalam subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak ini berlaku untuk seluruh WNI serta seluruh WNA yang juga tinggal di Indonesia. Pajak dalam negeri ini juga berlaku untuk badan dan badan usaha tetap yang berdiri di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Subjek pajak luar negeri. Bagi subjek pajak luar negeri, apabila mereka tidak melakukan aktivitas ekonomi atau mendapatkan penghasilan dari Indonesia, maka subjek pajak ini tidak akan dikenakan pajak dalam negeri, melainkan sesuai dengan peraturan perpajakan di negara tempat mereka tinggal. Unsur pajak yang kedua itu adalah wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam undang-undang, pajak penghasilan diatur bagaimana cara membayarnya. Terus mencicil yaitu setiap bulan subjek. Pajak wajib mencicil jumlah tertentu yang diatur dalam pasal 22 UUD PPH. Yang kedua, dipotong atau dipungut pihak lain, disebut pemotongan pajak, diatur dalam yang pertama itu adalah pajak 21 UU PPH sebagaimana dikemukakan di atas apabila ada pembayaran imbalan jasa kepada perorangan. Yang kedua, pasal 23 UU PPH, dipotong oleh pihak yang membayarkan imbalan bila melakukan pembayaran balas jasa yang sudah dipotong PPH 21. Yang ketiga, pasal 26 UU PPH, dipotong oleh pihak yang membayarkan jasa kepada pihak luar negeri. Terus yang ketiga itu ada pajak dipungut bila melakukan transaksi tertentu, misalnya pada waktu impor membeli barang tertentu, terutama barang mewah. Kendaraan bermotor misalnya dipungut pajak berdasarkan pasal 22. Dalam pasal 22 juga diatur kewajiban pada pemerintah, BUMN, BUMD untuk memotong PPH 22. Yang keempat itu ada kredit pajak. Maksudnya itu
Pajak-pajak yang dicicil dan dipotong maupun dipungut termasuk sudah yang membayar di luar negeri pasal 24 dapat diperhitungkan dengan hutang pajak pada akhir tahun. Yang ketiga ada objek pajak. Objek pajak merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan sasaran pajak atau dapat dikenakan pajak, baik berupa keadaan, perbuatan maupun peristiwa. Contoh objek pajak seperti objek pajak PPH, objek pajak bumi dan bangunan, objek pajak bea materai. Unsur pajak terakhir adalah tarif pajak. Ini adalah pajak nominal yang harus dibayar wajib pajak atas barang dan jasa kena pajak atau objek pajak. Tarif pajak marginal versus tarif pajak rata-rata. Tarif pajak rata-rata atau average tax rate adalah total pajak yang dibayarkan dibagi dengan pendapatan total. Sedangkan tarif pajak marginal atau marginal tax rate adalah jumlah kenaikan pajak yang harus dibayarkan dari setiap tambahan dengan pendapatan. Masing-masing tarif pajak marginal dan rata-rata memiliki informasi bermanfaat. Saat kita ingin mengukur seberapa besar pengorbanan wajib pajak, maka tarif pajak rata-rata lebih tepat digunakan karena tarif ini mengukur jumlah dari pendapatan yang dibayarkan dalam bentuk pajak. Sebaliknya, bila kita mengukur seberapa jauh sistem perpajakan dapat mendistorsi insentif, maka tarif pajak marginal lebih tepat digunakan. Tarif pajak marginal mengukur seberapa besar sistem perpajakan mengurangi minat orang-orang untuk bekerja. Mengenai pajak untuk pelaku pasar itu gimana sih maksudnya? Maksudnya itu, keuntungan yang diperoleh pembeli dalam sebuah pasar diukur dengan surplus konsumen, harga yang dibayar oleh pembeli atas sebuah barang yang dikurangi harga yang sebenarnya. Maka barang tersebut keuntungannya yang diperoleh penjual pada sebuah pasar diukur dengan surplus produsen, yaitu harga yang diterima penjual atas suatu barang dikurangi biaya produksi. Untuk grafik dari pengaruh pajak itu gimana ya? Bisa dilihat dari apabila T merupakan tarif pajak dan Q itu merupakan jumlah barang yang dijual, maka pemerintah memperoleh pendapatan total sebesar T dikali Q. Pemerintah dapat menggunakan pendapatan pajak ini untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat, misalnya pembangunan jasa kepolisian, dan pendidikan publik, atau untuk menolong masyarakat yang membutuhkan. Oleh sebab itu, untuk menganalisis bagaimana pajak mempengaruhi kondisi perekonomian, kita menggunakan pendapatan pemerintah dari pajak ini untuk mengukur keuntungan yang diperoleh publik dari pajak. Pajak pendapatan dari pemerintah tuh kayak gimana sih? Dapat dilihat dari grafik yang pertama, menunjukkan bahwa pendapatan pemerintah dari pajak diwakili oleh persegi panjang dari kurva penawaran dan permintaan. Tinggi persegi panjang ini merupakan ukuran besar pajak, dalam hal ini T, dan panjangnya merupakan jumlah barang yang dijual dari hal ini Q. Luar persegi panjang merupakan perkalian T dan Q yang sama dengan pendapatan pemerintah dari pajak. Dapat dilihat dari gambar di samping, pendapatan dari pemerintah federal pada tahun 2011, pendapatan total pada tahun tersebut mencapai sebesar $2.520. Jumlah begitu besar yang sulit untuk dipahami. Agar angka yang begitu besar tersebut dapat lebih mudah diterima, kita dapat membaginya dengan ukuran populasi AS, yaitu sekitar 312 juta jiwa di tahun 2011. Dari hasil perhitungan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa rata-rata orang Amerika membayar sebesar $1.077 kepada pemerintah federal. Sumber pendapatan yang terbesar bagi pemerintah federal adalah pajak penghasilan orang pribadi. Setiap keluarga diharuskan melaporkan penghasilannya dari semua sumber, gaji dari pekerjaan, suku bunga, simpanan, dividen, saham, keuntungan dari setiap bisnis kecil yang dijalankan, dan berbagai sumber lainnya. Selanjutnya, kewajiban pajak, tax liability.
keluarga, seberapa banyak kewajiban yang dimiliki didasarkan pada seluruh total penghasilannya. Nah, gimana penjelasan dari kelompok kita ini? Udah paham belum tentang perpajakan itu gimana? Semoga video kami bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah! Dadah. Oh.